Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Rizky Rahma Arifin dengan NIM 22031100018 dari kelas Kimia Riset Komputasi. Di sini saya akan melakukan penambatan molekul. Kita langsung saja melakukan penambatan molekulnya. Kita buka aplikasi Autodocs. Seperti langkah-langkah yang ditampilkan pada layar sekarang, caranya seperti itu. Di situ kita ditampilkan dengan dua rantai reseptor. Namun kita hanya membutuhkan satu reseptor saja. Dengan cara kita hilangkan dulu pelarut air yang ada di molekul, kemudian kita buat file PDB dari reseptornya tanpa ligand. Kita unselect dari ligandnya, jadi yang ditandai cuman reseptornya aja. Kemudian kita ke menu file, save word pdb, browser. Kita mencari folder yang kita pakai. Kita menamakan reseptornya dengan reseptor strip A dengan format pdb, kemudian save dan OK. Selanjutnya kita akan membuat PDB dari ligandnya saja. Itu kita pilih salah satu ligand yang ada pada struktur reseptor tersebut. Kemudian seperti cara sebelumnya, kita ke file, save word pdb, browser, dan kita menyimpannya dengan nama ligand yang kita pilih tadi dengan format penyimpanan yaitu pdb, kemudian save dan OK. Setelah itu kita akan preparasi PDB yang sudah kita buat tadi. Di sini kita delete saja reseptornya dengan klik kanan, kemudian delete. Kita ke menu file, selanjutnya itu kita ke menu file, pilih red molecule, kemudian pilih reseptor PDB, kemudian open. Nah, di sini kita ditampilkan dengan reseptor yang sudah kita simpan dengan format PDB tadi. Kemudian kita preparasi reseptor tersebut dengan cara ke edit, pilih hidrogen, tambahkan hidrogen. Ini kita silang saja, terus pilih polar only, lalu OK. Kemudian kita ke menu edit kembali, pilih charge untuk muatannya, compute gesture. Nah, di sini ditampilkan muatan dari reseptor. Kemudian kita ke menu create, makromolekul, choose
Sini kita klik reseptornya, kemudian select molekul. Oke. Lalu kita save dengan format pdb-kit. Kita akan preparasi ligannya juga, yaitu kita ke menu ligan, input, terus open, lalu kita pilih ligan yang udah kita simpan tadi dengan format pdb tadi, tapi file of type-nya kita ganti dengan all files. pdb maksudnya, kemudian open ya, sehingga sudah ditambahkan ligannya pada struktur reseptor. Nah, sekarang kita akan preparasi ligan tersebut dan dengan ke menu ligan. Nah, di situ ditambahkan ligannya yang berwarna hijau itu. Selanjutnya kita preparasi ligan lagi dengan ke menu ligan, pilih choose root, kemudian choose detect root, ke menu ligan lagi, pilih torsion tree, pilih set number of torsions. Nah, di sini harus 7, kemudian kita dismiss. Setelah itu kita save dengan format sebagai pdb-kit. Selanjutnya kita akan mempersiapkan grid box untuk data di Autodoc Vina. Kita ke menu grid, kemudian set map type, choose ligan, kita pilih ligan yang udah kita simpan tadi dengan format pdb, select ligan, kemudian oke. Nah, lalu kita ke menu ligan lagi, pilih grid box. Nah, di sini di bagian molekul pada reseptor kita unselect dulu untuk mempermudah. Kemudian kita pilih center of ligand. Nah, untuk spacing angstromnya ini harus 1. Jika boxnya belum pas untuk ligand number of points-nya, kita perkecil sampai pas pada ligandnya.
kita simpan data dari grid ini dengan file output grid. Kita kasih nama dengan grid saja, kemudian save, formatnya txt, kemudian save, lalu kita close saving. Nah, dari data grid tadi dapat digunakan sebagai informasi untuk file konfigurasi AutoDocVina. Dari data informasi grid box yang udah kita simpan tadi, kita buat lagi di note untuk memperjelas saja. Kita buka dulu hasil gridnya tadi, kemudian kita buat lagi data konfigurasinya dengan jelas. Ketikkan reseptor, kemudian ligand, kemudian center XYZ dan size XYZ. Reseptor yang kita pakai yaitu 4Y14A dengan format PDB-QT, dan liganya juga C0A dengan format PDB-QT. Dari hasil grid tadi kita langsung copy saja untuk mempercepat. Size-nya sama, dari NPTS itu 14. Kemudian kita beri data tambahan untuk AutoDocVina, yaitu dengan di video data yang ditambahkan itu seharusnya bukan data itu, sebab data tersebut sudah tidak digunakan sejak tahun 2021. Dan untuk data tambahan yang terbaru yaitu dengan out sama dengan ligand strip out .pdb-QT. Untuk nama modusnya kita buat 10, exhaustiveness-nya kita buat 8 harusnya. Kemudian kita save dengan nama config
Selanjutnya kita buka command prompt untuk menjalankan proses docking. Nah, di sini kita langsung saja ketik vina.exe. Kemudian kita enter. Nah, di sini auto Vina-nya sudah berjalan. Kemudian kita klik cd, kemudian kita copy folder kerja kita. Cd. Kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah ditampilkan dari hasil create config.txt-nya tadi. Kemudian config.txt ini akan kita jalankan di program AutoDoc.Vina dengan format vina.exe, kemudian strip 2 kali, lalu config.txt, lalu strip 2 kali, kemudian CPU 4, kemudian kita enter. Nah, di sini Vina AutoDoc Vina Grid-nya sedang berjalan atau memproses. Kita tunggu sampai 100%. Nah, jika sudah 100%, kita akan split jadi output filenya menjadi sesuai dengan format penyimpanan yang dipakai tadi pada grid config.txt nya tadi, menyesuaikan. Bisa juga dengan ligan strip out.pdbqt atau bisa juga dengan hasil strip out.pdbqt. Dari format tersebut akan kita pakai di program Pimol. Nah, untuk split outputnya itu kita bisa ketikkan dengan split.exe strip 2 kali input hasil out pdbqt. Nah, di situ kita udah dapetin hasil output dari AutoDoc Vina. Terus kita cek di program Pimol. Nah, di sini kita buka dulu foldernya. Kemudian kita akan lihat ke bentuk surface-nya.
berikut merupakan tampilan reseptor yang dipakai. Nah, kemudian kita akan melihat ke bentuk surface-nya, yaitu kita sembunyikan dulu gambar dari gambar dari reseptor tersebut. Kemudian kita show surface reseptor. Dari gambar itu kita akan pakai untuk mempermudah perbandingan ligannya. Nah, sudah ditampilkan, kemudian kita akan mengubahnya menjadi warna putih untuk mempermudah membandingkan dari ligannya. Kemudian kita buka folder ligan dengan lot ligan PDB-QT. Kemudian kita ubah warna dari ligannya dengan warna yang berbeda dari reseptornya. Nah, untuk melihat ligannya apakah sudah berikatan dengan reseptornya, kita bisa dengan zoom out atau zoom in. Kita pilih menu zoom, nanti akan diperlihatkan posisi dari ligan akan berikatan di mana. Kemudian kita lihat struktur hasil yang kita docking tadi dengan load ligan out ligan atau PDB-QT untuk menyimpan hasil. Nah, kemudian kita akan validasi secara kuantitatif dengan cara RMS
brochure, ligan, strip out, strip ligan, strip 01 dengan format PDB-Kit. Sehingga kita dapatkan data RMSD-nya, dimana RMSD-nya masih di atas 2, sehingga hasil tersebut menunjukkan jika hasil docking kita belum valid. Untuk hasil docking yang valid itu biasanya di bawah 2 atau di atas 2, 2 atau 3. Nah, selanjutnya untuk visualisasi hasil docking ini kita bisa menggunakan program Leakplot Plus. Tapi dari hasil pada program Bimol ini kita menyimpannya terlebih dahulu dengan hasil kompleks dan format PDB. Jika menuju data tersebut berarti sudah tersimpan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan ke program Leakplot Plus. Kita pilih file, kemudian open, pilih PDB, kita langsung pilih yang browser, terus kita cari file dari Bimol yang sudah kita simpan tadi. Jika sudah menemukannya, kita langsung OK dan running. Setelah di running, Leakplot Plus akan mengeluarkan hasil visualisasinya secara 2 dimensi, dimana dia akan menunjukkan interaksi ikatan dari reseptor dan ligan, hasil yang ditunjukkan akan seperti gambar berikut. Nah, mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila telah salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.